Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video praktek kali ini saya akan mentutorialkan tentang mengelola arsip atau menyimpan dokumen arsip, baik itu secara manual atau secara elektronik. Dan untuk kegiatan ini ada dua tahap. Yang pertama akan saya praktekkan dulu itu tentang praktek mengelola arsip dengan secara manual atau secara manual. Yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah suratnya, di mana saya memiliki 11 surat keluar dan ada 4 surat masuk yang sudah ada di komen email saya yang sudah di print, dan juga sudah mempersiapkan buku ekspedisi, buku agenda. Saya memakai buku agenda kembar di mana surat masuk dan surat keluar terpisah. Nah, ada juga lembar disposisi sudah saya siapkan, lembar disposisi dan buku ekspedisi yang sudah saya siapkan. Itu juga untuk peralatan sudah kita siapkan, ada pelubang, protractor, ada stapler, dan ada gunting, dan juga ada roll. Dan untuk pembatasnya saya akan gunakan kertas HVS berwarna seperti ini, berwarna. Ada 3 warna nanti akan saya gunakan untuk digunakan sebagai guide atau pembatas surat antara kode arsip yang satu dengan yang lainnya. Dan juga saya akan menggunakan file bisnis untuk menyimpan arsip atau dokumen atau surat nanti pada secara manual, dokumen secara manualnya pada arsip. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama dahulu ya, kita urutkan itu mulai dari surat masuk dulu. Kita urutkan karena memakai buku agenda kembar, jadi kita urutkan yaitu surat masuk aja dulu. Karena dia ada 4, jadi kita mulai pencatatan untuk surat masuk. Terlebih dahulu kita staplerkan lembar disposisi. Surat sudah kita urutkan karena dia 4, mulai dari tanggal terkecil sampai tanggal terbesar. Kita staplerkan. Ini penyimpanan dokumennya nanti kita akan menggunakan sistem wilayah. Oke, sekarang kita catat dulu karena di surat masuk juga sudah ada kode arsip nanti, jadi kita menggunakan sistem wilayah. Untuk surat masuk yang pertama sudah kita catat, di mana surat masuk ini berasal dari PT Ulindo Utama yang beralamat di Jalan Ayani nomor 15 Jakarta. Karena sistem penyimpanan kita menggunakan sistem wilayah, jadi ada 4 dari buah surat kita itu ada dari beberapa provinsi, jadi kita jadikan lacinya adalah negara. Sementara untuk guide-nya adalah provinsi, dan untuk foldernya adalah Kota Madia atau kabupaten. Karena surat ini berasal dari PT Ulindo Utamanya Jalan Mayani, itu berada di Kota Jakarta, berarti foldernya adalah Jakarta. Kita lanjut lagi kepada surat yang kedua. Surat kedua itu berasal dari PT Cendrawasih. Kita catat dulu dalam lembar disposisinya. Sekarang kita lanjut ke pencatatan surat keluar, di mana ada 11 surat. Jadi kita mencatat ke dalam buku agenda surat keluar. Catatkan yang pertama dari tanggal yang terkecil, kita catatkan itu tanggal 5 Maret. Catat dulu ke dalam buku agenda. Surat ini ditujukan kepada PT Abadi Rental. Untuk surat keluar, kalau sudah kita catatkan dalam buku agenda, jangan lupa di sebelah sudut kanannya kita catatkan untuk kode penyimpanan, karena surat tadi menggunakan penyimpanan sistem wilayah. Jadi kita bikinkan kode surat sesuai dengan kode arsip wilayahnya masing-masing. Sekarang kita buatkan. Karena ini ditujukan kepada PT Abadi Rental yang beralamat di Sumatera Barat. Jadi lacinya kita bikinkan adalah Indonesia, guide-nya Sumatera Barat atau provinsi,
Kenapa seperti itu? Karena lacinya adalah negara, berarti untuk guide-nya adalah provinsi, berarti untuk folder adalah Kota Madia atau kota. Karena surat ini berasal dari Padang, kita bikinkan Kota Madia Padang. Dan begitu seterusnya untuk ke-11 suratnya. Setiap surat disudutkan surat kita bikinkan kodenya. Untuk semua surat keluar sudah kita catat ke dalam buku agenda seperti ini. Dan untuk surat keluarnya di sudut kanannya sudah kita buatkan kode sesuai sistem wilayah. Sekarang sebelum kita arsip, kita catat dulu ke dalam buku ekspedisi untuk semua surat keluar. Karena buku ekspedisi ini digunakan sebagai bukti bahwa surat kita sudah diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Surat masuk dan surat keluar sudah kita catat ke dalam buku agenda dan kita buatkan lembar disposisinya dan buku ekspedisi. Sekarang kita buatkan pembatasnya lagi karena kita menggunakan sistem penyimpanan wilayah. Saya menggunakan kertas berwarna sebagai guide-nya. Untuk lacinya saya jadikan ini map. Ini kita jadikan sebagai laci dan ini kita jadikan sebagai guide nantinya. Untuk lacinya sendiri nanti kita bikin judulnya untuk lacinya wilayah Indonesia, negara Indonesia lacinya. Berarti untuk guide-nya kita buatkan dari kertas berwarna. Nah, sekarang kita mulai menggunting. Karena tadi surat kita ada dari beberapa provinsi, ada dari Surabaya, ada dari Bandung atau Jawa Barat, dan ada dari Sumatera Barat atau Padang. Jadi, untuk guide sudah kita buat, karena tadi kita jadikan untuk lacinya adalah map, kita ambil mapnya. Dan untuk guide adalah kertas berwarna kuning, yaitu untuk provinsi. Nanti untuk foldernya kita jadikan berwarna biru. Atau bisa juga nanti berwarna hijau. Jika ada dalam satu provinsi itu memiliki 2 guide. Sekarang kita mulai dulu untuk melubangi semua surat. Untuk surat masuk kita lubangi. Sudah kita kelompokkan menjadi 4 wilayah, ada Padang, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Sekarang kita masukkan dulu untuk wilayah Sumatera Barat atau Padang. Di sini dia ada 3 surat, ada surat masuk dan ada surat keluar. Jadi kita urutkan berdasarkan tanggalnya terlebih dahulu. Jadi kita buatkan juga untuk pembatasnya antara surat masuk dan surat keluar. Tadi untuk laci kita jadikan map, untuk guide kita jadikan kertas HVS berwarna kuning, dan untuk foldernya pembatas surat masuk dan surat keluar kita jadikan HVS berwarna biru dan berwarna hijau. Kertas HVS ini kita lubangi terlebih dahulu. Jadi kenapa harus dipisah? Supaya memudahkan kita untuk mencari atau melihat kembali arsip kalau sudah disimpan ke dalam map atau ke dalam filing kabinet jika ada dari karyawan kita atau pegawai yang akan meminta kembali untuk dokumen tersebut. Oke, kita masukkan dulu itu kalau berdasarkan tanggalnya. Kita lihat di sini ada tanggal 17, 5 Maret dan ada tanggal 21 Maret. Jadi tadi kita pisah. Untuk surat masuk kita jadikan pembatasnya adalah warnanya hijau. Untuk surat keluar kita jadikan warna biru. Karena di sini kita urutkan berdasarkan tanggal. Jadi kita masukkan dulu surat keluar. Itu mulai dari tanggal 5 Maret. Nah, dia ada 2 surat dan tanggal 17 Maret. Sama-sama di wilayah Padang. Dan kita jadikan pembatasnya tadi berwarna biru. Ini adalah surat keluar untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita bikinkan judulnya di sini, surat keluar.
kita bikinkan juga kode penyimpanannya di sini. Jadi di sini kita bikinkan Sumatera Barat. Setelah semua surat kita masukkan ke dalam map, jadi kita tutup mapnya. Dan berarti untuk pengerjaan penyimpanan dokumen atau arsip secara manual sudah selesai kita lakukan. Berarti yang terakhir kita menyimpan lagi ke dalam laci atau lemari arsip. Tadi surat-surat sudah kita simpan ke dalam map. Sekarang untuk penyimpanan terakhir kita simpan ke dalam lemari. Karena surat kita berupa file, masuk ke business file maksudnya. Nah, jadi kita taruh ke sini. Literasi tanya jawab. Di awal MPM setelah wacaan. Untuk penyimpanan untuk kegiatan yang kedua adalah menyimpan dokumen surat secara elektronik, di mana suratnya kita dapatkan melalui email seperti ini. Surat-surat ini nanti kita pindahkan ke Word. Nanti kita pindahkan juga ke folder dan itu nanti akan kita arsipkan secara elektronik. Ini surat yang sudah kita pindahkan dari email tadi ke hard disk. Saya ambil ke picture dulu. Ini ada sekitar 15 surat. Ini berdasarkan judul-judul nama surat tadi, perihal surat yang dikirim melalui email. Kan semuanya dulu ke hard disk. Kita ambil, saya akan memindahkannya. Ini kita ganti menjadi sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem wilayah. Oke, sekarang akan kita rubah karena untuk wilayah sendiri dari surat ini ada 4 bagian wilayah, itu ada yang dari Jakarta. Contoh kita buka dulu satu surat ini. Ini suratnya ditujukan kepada Bapak Akmal Fauzian yang berwilayah di Jakarta Timur. Untuk penyimpanan wilayah ini, karena dia ada beberapa surat, nanti wilayahnya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat atau Bandung, ada yang dari Jawa Timur, dan ada yang dari Sumatera Barat atau Padang. Jadi kita ubah wilayah surat ini berdasarkan lacinya kita jadikan negara, guide-nya kita jadikan provinsi, foldernya kita jadikan kota madya atau kabupaten dari wilayah itu sendiri. Sekarang kita mulai dari sini, dari surat ini yang pertama. Kita edit dulu langsung. Kita ubah namanya. Ini tadi dari Jakarta Timur, jadi kita jadikan ini guide-nya dari kota, dari guide-nya dari Jakarta, dan untuk foldernya kota madya. Karena suratnya berasal dari Jakarta Timur, langsung kita jadikan ini file untuk namanya Jakarta Timur, foldernya. Oke, surat berikutnya kita lakukan hal yang sama, kita buka. Berarti ininya suratnya ditujukan kepada PT Indah Elektronik, daerahnya Jakarta Pusat. Jadi langsung kita edit nama filenya menjadi kota madya, kita ambil tadi ya, Jakarta Timur. Begitu untuk selanjutnya Sumatera Barat, jadi kita bikinkan Padang. Padang yang Surya Wijaya ini berasal dari Jakarta Pusat. Kita buatkan suratnya, kita jadikan folder ini, kita jadikan tadi sebagai penyimpanan wilayah, tadi kita jadikan foldernya, lacinya adalah Indonesia. Sudah kita ubah laci ini kita simpan. Saya tadi menyimpannya di picture, dokumennya di picture. Jadi kalau sekarang kita coba memindahkannya ke hard disk D.
Oke, kita pindahkan dulu sebentar. Oke, sudah. Nih Indonesia sebagai laci. Jadi kita buatkan ini sebagai foldernya. Jadi kita perlu buatkan guide-nya. Kita bagi dia menjadi per wilayah provinsi masing-masing. Jadi kita buatkan karena dia ada 4 wilayah. Kita buatkan yang pertama itu foldernya untuk provinsi Jakarta. Folder keduanya kita buatkan Jawa Barat, isinya Jawa Barat. Buka, kita ulang kembali. Ini laci kita jadikan Indonesia, lacinya Indonesia. Sekarang kita buka karena sudah kita buatkan guide-nya masing-masing. Jadi suratnya ini kita jadikan folder masing-masing file. Nah, jadi kita masukkan surat tersebut ke dalam guide-nya atau wilayahnya masing-masing. Sekarang kita mulai karena surat ini ada yang dari Bandung, dulu kita masukkan dari Bandung contohnya, kita kan. Oke, surat dari Bandung sudah pindah. Oke, kita masukkannya dari Jakarta karena Jakarta banyak, kita masukkan yang surat dari Jakarta. Oke, kita pindahkan Jakarta ke folder Jakarta. Seperti ini. Oke, kita coba kita menunya. Oke. Nah, ini lacinya untuk penyimpanan. Kita buka. Kalau untuk Jakarta, provinsi Jakarta, ini ada terbagi 3 foldernya. Ada Jakartanya nih, beberapa file nama suratnya. Ada Jakarta Pusat untuk foldernya dan ada Jakarta Timur. Sementara untuk surat yang berasal dari Jawa Barat hanya ada 1 surat, jadi cukup ini saja kita bikinkan nama wilayahnya sebagai foldernya. Untuk provinsi Jawa Timur juga sama, ada 1 surat, cukup file yang kita bikin nama kota Madianya saja sebagai folder. Dan untuk Sumatera Barat ada 2, tetap cukup foldernya sebagai penyimpan filenya adalah Padang saja. Oke, karena dia sama-sama berasal dari Padang, kota Padang, kota Madia, kota Padang. Nah, kita kembalikan. Tadi video mengelola arsip atau penyimpanan dokumen secara manual dan secara elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum.